Penyerang timnas Indonesia Ramadhan Sananta diminati salah satu klub Eropa. Kabar mengejutkan datang dari striker timnas Indonesia dan Persis Solo, Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta kabarnya telah diminati oleh salah satu klub asal Eropa. Kabar tersebut disampaikan oleh akun Twitter @in_abroad. Akun tersebut mengungkapkan bahwa Ramadhan Sananta diminati oleh klub kasta tertinggi Liga Makedonia Utara, Football Club Tikves Kavadarci. Banyak pihak yang kemudian mencari tahu asal-usul klub tersebut bisa mencium bakat Ramadhan Sananta yang bermain bersama Persis Solo. Menurut akun tersebut, nama penyerang 21 tahun tersebut merupakan rekomendasi dari pemain asing yang pernah tampil di Liga Indonesia, yaitu Goran Gancev. Goran Gancev sendiri pernah bermain bersama PSMS Medan, Persebaya 1927, Semen Padang, Pusamania Borneo Football Club, Persegres Gresik United, Arema Tronus, dan Sriwijaya Football Club selama di Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Goran Gancev saat ini menjadi asisten pelatih dari klub di kampung halamannya, yaitu Pallister. Meski ada peluang untuk bermain di benua Eropa, Gabriel Budi selaku perwakilan pemain angkat bicara. Sang agen mengakui bahwa penyerang 21 tahun tersebut masih menghormati kontrak bersama Persis Solo. Seperti yang diketahui, Ramadhan Sananta memiliki kontrak hingga tahun 2025 bersama tim kebanggaan kota Solo tersebut. Karena itu, kans penyerang 21 tahun tersebut untuk tampil di Eropa bergantung kepada kesepakatan semua pihak. Ramadhan Sananta sendiri menjadi salah satu fenomena di sepak bola tanah air. Pasalnya, penyerang 21 tahun tersebut langsung menjadi andalan sejak membantu PSM Makassar menjadi juara Liga 1 musim lalu. Saat itu, Sananta mencetak 11 gol dan 2 assist untuk PSM Makassar. Ketajamannya tak pudar saat memutuskan hijrah ke Persis Solo pada musim berikutnya. Sampai saat ini, Ramadhan Sananta sukses bersama tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut. Jay Itzes kabarkan kesembuhannya bisa tambah amunisi timnas Indonesia jelang Piala Asia U23 Qatar. Calon pemain naturalisasi tim nasional Indonesia, Jay Itzes, memberi kabar baik soal kondisi kesehatannya. Setelah sempat dikabarkan mengalami masalah serius pada paru-paru, Jay Itzes kini mengabarkan kesembuhannya. Bahkan dia sudah mulai bergabung dalam latihan dengan timnya, Venezia. Tentu saja, kabar membaiknya kondisi kesehatan pemain berusia 23 tahun itu juga memberi angin segar bagi timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya rampung dalam waktu dekat, Jay Itzes bisa memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan Piala Asia Qatar. Sebelumnya, berdasarkan rilisan dari klubnya, Venezia, Jay Itzes dilarikan ke rumah sakit karena terkena trombosis vena dengan mikroemboli paru. Kini, setelah 1 bulan absen, Jay Itzes akhirnya dinyatakan sembuh. Itzes mengabarkan keberhasilannya melewati penyakit dan kembali berlatih ini ke mantan klubnya, Go Ahead Eagles. Lebih lanjut, Jay Itzes mengonfirmasi kondisinya saat ini sudah pulih hingga kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Venezia. Ia pun berharap kondisinya makin membaik. Saat ini proses naturalisasi Jay Itzes menjadi WNI sedang berlangsung. Terakhir, berkas naturalisasi Jay Itzes sudah berada di DPR. Jika berkas sudah di DPR, itu artinya langkah Jay Itzes mengenakan seragam Garuda di dada hampir 80%. Diharapkan proses naturalisasi Jay Itzes dapat segera selesai sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Jay Itzes bisa menambah kekuatan timnas secara signifikan. Jay Itzes yang merupakan pemain back tengah yang tentu akan menguatkan sektor pertahanan. Selain Jay Itzes, PSSI kini juga tengah mengebut proses naturalisasi Nathan Chu Aon dan Justin Hubner. Diharapkan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut dapat segera selesai dan menjadi amunisi baru timnas Indonesia. PSSI beberkan kisi-kisi 2 pemain keturunan incaran yang diproyeksikan bela timnas Indonesia, umur sudah matang. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga.
Arya Sinulinga menuturkan pemain keturunan yang akan dinaturalisasi berdasarkan rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. Kini PSSI tengah mengurus naturalisasi Jae Edzes Nathan Chu Aon. Untuk proses naturalisasi Jae Edzes Nathan Chu Aon dikabarkan sudah berada di DPR. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa federasi tengah menjajaki 2 pemain keturunan baru, yang posisinya seorang striker dan gelandang. Akan tetapi Erick Thohir belum mau mengungkapkan identitas pemain tersebut. Shin Tae-yong rombak skuad Timnas Indonesia, 11 nama dari babak kualifikasi dicoret. Shin Tae-yong sudah memilih 29 pemain Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Mereka akan menjalani pemusatan latihan. Nantinya jumlah ini akan mengerucut menjadi 23 pemain yang akan bermain di Piala Asia nanti. Menariknya dari daftar yang sudah dirilis, hampir 11 pemain yang dicoret sejak babak kualifikasi lalu. Di posisi kiper pada kualifikasi Piala Asia 2023 lalu ada nama Nadeo Argawinata dan Adi Satrio. Namun kali ini Shin Tae-yong memberikan tempat pada Hernando Ari, M. Riyandi, dan Syahrul Trisna. Diprediksi mereka jadi nama yang akan dibawa ke Piala Asia nanti. Beranjak ke sektor pertahanan, Fahrudin Arianto dan Koko Ari akhirnya tidak masuk skuad Garuda. Seperti diketahui, sektor back Timnas saat ini sudah cukup solid dan memiliki banyak pilihan. Terbaru Justin Hubner menjadi kekuatan baru yang dibawa ke Piala Asia. Selain itu ada Wahyu Prasetyo yang baru saja debut beberapa waktu lalu. Total ada 10 back yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk persiapan TC nanti. Di sektor gelandang, perombakan yang cukup masif terjadi. 5 pemain yang membawa skuad Garuda lolos dari babak kualifikasi akhirnya dicoret. Mereka adalah Stefano Lillipali, Muhammad Rafli Rachmat Irianto, Syahrian Abimanyu, dan Alfa Andra Dewangga. Sudah sempat masuk daftar, Irianto akhirnya dicoret karena mengalami cedera. Duo Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner akhirnya bisa merapat ke timnas setelah sempat mengalami cedera. Pemain debutan Arkan Fikri juga kembali mendapatkan panggilan kali ini. Menuju sektor penyerangan, 2 pemain cepat yakni Terence Puhiri dan Irfan Jaya tidak masuk dalam tim. Lini depan justru mengandalkan pemain muda seperti Rafael Struijk, Ramadhan Sananta, dan Hoki Caraka. Mereka juga sudah sukses mendapatkan tempat di klub. Hal ini sesuai dengan kriteria Shin Tae-yong yang memang gemar memaksimalkan pemain muda.